Tes 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha, wa ala alihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Fa as'alullaha ta'ala an yamunna 'alaina bi'ilmin nafi' wal 'amalis salih, wa an yufaqihana fid din, wa an yaftaha lana futuhal 'arifin, wa an yarzuqna al-ikhlasa fil aqwali wal a'mal. Allahumma amin. Kaum muslimin dan muslimat, a'azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya, terutama nikmat iman dan Islam. Salawat beriring salam senantiasa tercurahkan buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat dan orang-orang yang mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik sekalian yang megang kitabnya, silahkan dibuka pembahasan tentang sebab-sebab tayammum. Dan kita masuk ke sebab yang ketiga dari sebab-sebab tayammum. Kita sudah membahas sebab pertama yaitu faqdul ma', yang kedua adalah marad, sakit, dan yang ketiga ini adalah al-ihtiyaju ilaihi li'atashi hayawanin muhtaram. Ini masih pembahasan faqdun hissi, yaitu ada air tapi butuh untuk yang lain. Jadi bukan tidak ada air, ada air, tapi air ini saya butuh untuk minum, atau bukan untuk saya, tapi untuk hewan tunggangan saya misalnya, atau yang disebut di sini hayawanun muhtaram. Oke? Naam. Wal ma'na anna tsalits min asbabi tayammum al-ihtiyaju ilal ma' li'atashi hayawanin yahrumu qatluhu. Sebab tayamum yang ketiga adalah ada air, tetapi air itu dibutuhkan untuk minum karena haus. Haus bagi hayawan muhtaram. Apa itu hayawan muhtaram? Yaitu makhluk hidup yang tidak boleh dibunuh atau haram untuk dibunuh. Bi an yakhafa alaihi minal atashi maradan au ghairuhu mimma sabaq. Yang mana hayawan muhtaram tadi dikhawatirkan dia nanti haus bisa sakit. Ya, ayakhafa alaihi minal atash. Khawatir kalau kita enggak kasih dia minum karena lagi haus, nanti dia bisa sakit atau yang lain, atau bahkan bisa sampai meninggal dunia. Jadi bukan tidak ada air, ada airnya, tapi air itu dipakai untuk minum. Maka ini termasuk sebab tayamum. Artinya kita boleh pakai air itu untuk minum atau untuk orang lain untuk minum. Kalau dia nggak minum dia bisa sakit atau terkena kematian dan yang lainnya, maka kita bisa kasih air itu ke dia dan kita pakai tayamum saja. Apa yang disebut hayawanun muhtaram? Baik dia sawaun kanal hayawan adamiyan am ghairahu. Maksudnya hayawan muhtaram itu bukan hewan saja, tapi termasuk manusia. Termasuk manusia. Ya, baik hewan maupun manusia. Pokoknya makhluk hidup. Saya ada air, tapi ada orang kehausan, butuh air. Ini air mau saya pakai buat wudu, tapi ada orang kehausan. Kalau enggak minum
bisa mati kehausan. Maka bagaimana pendapat mazhab Syafi'i? Ya, air ini bisa kita kasih ke dia. Dan saya tayamum. Tapi syaratnya tadi muhtaram ya. Lahu am li ghairihi, baik hayawan muhtaram tadi itu milik saya atau milik orang lain. Sawa'un khafa alaihi halan am ma'alan wa in dhanna wujudal ma' fihi. Baik khawatirnya itu pada masa sekarang atau pada masa yang akan datang, meskipun dia meyakini ada air di masa yang akan datang. Atau ghalabatul dhann, ada air di masa yang akan datang. Apakah hanya haus saja yang menjadi sebab tayamum? Wa mithlul ihtiyaji lil ma' lil 'atash ma dzukir al ihtiyaju li bai'ihi li tu'mihi au li dainin au li ghasli najasatin. Selain karena haus, kita ada air tapi butuh untuk minum, maka boleh kita minum air tadi dan bertayamum. Nah, semisal dengan haus, yaitu ada air tapi kita butuh uang untuk makan. Ini ada air aqua segini misalnya, atau lebih gede lagi sedikit. Ini ada air tapi kita nggak haus, tapi kita lapar, butuh makan. Gimana caranya? Kita jual ini. Kita jual, nanti hasil penjualan air itu kita beli pakai untuk beli makanan. Ya, kita pakai untuk beli makanan, untuk makan. Karena kalau nggak begitu kita mati kelaparan. Ya, mati kelaparan. Jadi dijual untuk makan. Terus gimana wudunya? Udah nggak ada air, ya tayamum. Atau yang kedua, untuk bayar hutang. Nah, kita punya utang, dan utang itu bisa lunas dengan uang yang kalau kita jual air ini, kita bisa dapat uang sebanyak utang kita misalnya. Punya hutang yang sudah jatuh tempo. Kalau belum jatuh tempo ya bukan darurat namanya. Sudah jatuh tempo. Nah, kita jual air ini, dapat duit, nah duit itu kita pakai untuk bayar hutang. Terus gimana wudunya? Ganti dengan tayamum. Bisa. Atau untuk membersihkan najis. Ini ada air. Air ini kita pakai untuk wudu atau untuk membersihkan najis. Kalau kita pakai untuk wudu, nah najisnya nggak bisa bersih. Tapi kalau kita pakai untuk membersihkan najis, maka airnya habis. Pilih mana? Pilih mana? Pilih membersihkan najis. Kenapa? Karena membersihkan najis itu tidak bisa diganti dengan tayamum. Tayamum itu hanya untuk mengangkat hanya untuk pengganti wudu dan pengganti mandi. Tidak untuk mengganti menghilangkan najis. Di tangan kita ada darah najis. Atau khomer najis. Nah, kita harus membersihkan najis itu. Dan air yang tersedia cuma segini. Dipakai untuk bersihin najis, habis. Ya sudah, bersihkan air, pakai air ini untuk membersihkan najis meskipun habis, terus tayamum. Karena membersihkan najis, izalatun najasah, tidak bisa diganti dengan tayamum, sedangkan wudu bisa diganti dengan tayamum. Jadi ada air, tapi kalau kehausan atau butuh untuk makan, atau butuh untuk bayar hutang, atau butuh untuk membersihkan najis, maka ini semua termasuk sebab-sebab diperbolehkannya kita bertayamum. Walau tatahhara bihi, nah kalau tadi ada haus atau bayar utang atau ada najis, ya,
tetap dia toharah menggunakan air tadi, wudu, maka wudunya dihitung sah tapi dia berdosa. Wudunya dihitung sah tapi dia berdosa. Misalnya tadi dia haus, tapi butuh wudu, dia haus sekaligus ingin berwudu. Sudah masuk waktu sholat, dia pakai air tadi untuk wudu, daripada untuk minum dia pakai untuk wudu. Wudunya sah apa tidak? Sah, tapi orang itu berdosa karena dia mencelakai dirinya sendiri. Udah tahu haus, segera minum, karena wudu bisa diganti dengan tayamum. Ya, wudu bisa diganti dengan tayamum. Nah, pertanyaan berikutnya, tadi kan dikatakan boleh kita memberikan air kepada makhluk atau hayawan muhtaram, yaitu yang tidak boleh dibunuh, haram untuk dibunuh. Lah terus pertanyaannya, siapa makhluk yang bukan muhtaram alias tidak, alias boleh untuk dibunuh? Nah itu siapa? Iya nanti. Ghairul muhtaram sittah. Makhluk yang tidak muhtaram, artinya boleh untuk dibunuh, ada 6. Atabihi jawaban an su'alin muqaddar. Ini adalah jawaban untuk pertanyaan, kalau pertanyaan yang dikira-kirakan. Artinya, oh disebutkan itu muhtaram, berarti siapa yang tidak muhtaram? Nah, wa huwa annahu yufham min at-taqyidil bil muhtaram annahu la yatayammamu lihtiyajil hayawanil ghairil muhtaram lil ma'. Artinya kalau dia bukan muhtaram alias boleh untuk dibunuh, maka kalau kita ada air, kita mau wudu, ada air, terus ada makhluk tidak muhtaram, kehausan, wudu atau kasih minumnya. Ada air untuk wudu, terus kita lihat ada orang kehausan, tapi orang ini tidak muhtaram. Kita kasih air atau kita wudu? Wudu, biarin dia mati kehausan. Karena dia tidak muhtaram. Wah, sadis sekali Ustaz. Ya. Santai dulu, nggak usah kaget dulu, ya. Bukan sadis. Nanti kita kasih tahu siapa itu yang tidak muhtaram. Artinya kalau itu kita pakai wudu saja, jangan kita kasih ke dia. Lau adda ila bal yatatahharu bihi walau adda ila halakihi. Kita tak pakai untuk wudu. Meskipun orang itu nanti mati kehausan. Nah, pertanyaannya siapakah dia makhluk yang tidak muhtaram? Ada 6 tadi. Nah, ini ya. Semoga kita tidak termasuk di antara yang 6 ini. 1. Tarikus shalah. Orang yang meninggalkan salat. Tidak muhtaram. Kedua, wazani muhsan, pezina muhsan. Ketiga, murtad wal'iyadu billah. Keempat, kafir harbi, orang kafir harbi, yaitu orang kafir yang jelas-jelas terang-terangan memerangi dan menghina syariat Islam. Yang kelima, kalbul akur, anjing yang galak, anjing yang suka menyerang, menggigit. Kalbul akur. Yang keenam, khinzir, baby. Nah, pertama, makhluk yang tidak muhtaram, artinya makhluk ini dia boleh untuk dibunuh. Bahaya ya. Yaitu pertama, orang yang meninggalkan sholat. Tarikus shalah ba'da amril imam. Orang yang meninggalkan sholat setelah perintah dari penguasa atau imam atau hakim. Berarti kalau dia belum diperintah oleh hakim, dia masih disebut muhtaram. Jadi ada orang nih, si fulan gak sholat, ya, meninggalkan sholat sengaja, terus dihukumi sama hakim, suruh sholat, tobat kamu sholat, karena meninggalkan sholat dosa besar. Kata hakim, sholat, wajib bagimu untuk sholat. Setelah diperintah untuk sholat sama hakim, dia tetap gak mau sholat.
maka orang ini namanya bukan muhtaram, ghairu muhtaram. Nah, kalau kita ketemu orang seperti itu, ada air ini untuk wudu, terus menemukan orang tarikus shalah, kehausan, maka kita biarkan dia mati kehausan dan kita pakai air ini untuk wudu. Karena dia tidak muhtaram, meninggalkan sholat. Apa itu orang yang meninggalkan sholat? Wa huwa man akhrajaha an jami'i awqatiha kasalan aw tahawunan. Meninggalkan sholat dari waktunya sampai keluar waktunya karena malas atau karena meremehkan alalai. Waktu sholat itu ada berapa? Adik, itu jenis sholat. Kalau waktu sholat, ada waktu fadilah, ada waktu fadilah, waktu mubah, terus waktu jawas ma'al karohah, ada waktu uzur dan waktu darurat. Jadi dia sampai sengaja tidak sholat sampai waktunya keluar. Tapi kalau ada orang sholat maghrib, kan jam berapa sekarang maghrib? Jam 6:05. Dia sholat maghribnya jam 7:04. Itu orang meninggalkan sholat enggak? Adik, ada orang sholat maghribnya jam 7:04. Pertanyaan saya, orang itu orang meninggalkan sholat apa tidak? Termasuk dalam ayat fawailul lil musallin enggak? Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Nah, kalau ada orang zuhur jam 12, asar jam 3. Nah, dia sholat jam 2. Termasuk orang lalai enggak? Enggak. Yang lalai itu kalau dia sampai keluar waktu sholat tanpa uzur enggak sholat. Sengaja sampai keluar waktu sholat dia enggak sholat. Sengaja. Maka ini termasuk orang yang meninggalkan sholat. Dosanya besar, disunahkan bagi hakim untuk menyuruh dia bertaubat. Kalau dia taubat, artinya dia kembali sholat, maka alhamdulillah, selesai masalah. Tapi kalau enggak taubat, hukumannya apa? Disuruh sholat kagak mau, enggak taubat-taubat, tetap enggak mau sholat. Hukumannya apa dalam Islam? Kutilah haddan, dibunuh sebagai hukuman had. Ustaz, dia dibunuh, berarti statusnya masih muslim atau sudah kafir? Orang yang meninggalkan sholat karena sengaja, tapi tetap meyakini sholat itu wajib, cuman dia nggak sholat aja, males, mager. Terus dia dibunuh, dihukum pancung. Pertanyaannya, ketika dia mati dihukum itu statusnya muslim atau kafir? Muslim. Muslim tapi pelaku dosa besar. Karena dia dihukumi muslim, maka jenazahnya gimana jenazahnya? Wajib dimandikan, dikafani, disolatkan dan dimakamkan di pemakaman kaum muslimin. Karena dihukumi muslim. Wadih. Jelas ya? Ya. Yang kedua, amma idza tarakaha jahidan. Masih yang pertama tadi ya. Kalau dia meninggalkan sholat karena meyakini sholat itu nggak wajib. Ya, sampai ada yang bilang sholat itu buang-buang waktu. Daripada sholat mending buat baca buku, nambah wawasan. Kata dia gitu. Ada Pak yang begitu Pak. Yang ngomong muslim. Bukan orang bodoh. Cendikiawan muslim katanya. Ngomong ngapain sholat buang-buang waktu. Ya, atau ada yang bilang, sholat fardu itu cuma 3. Cuma 3 sholat fardu itu. Yang 2 enggak fardu, sunnah atau boleh dikerjakan. Murtad ini. Ini orang murtad. Karena meyakini salah satu di antara sholat yang 5 waktu itu sunnah. Enggak boleh. Murtad orang kayak gini. Kalau orang murtad dihukumi apa? Hukuman mati. Tapi kutila kufran.
dihukum mati dan statusnya ketika mati kafir. Kalau kafir berarti gimana? Kalau mati kafir itu boleh dimandikan, boleh dikafani, boleh dikuburkan, haram disolatkan. Boleh, nggak wajib. Dan dikuburkan di mana? Di pemakaman orang kafir. Repot ya, berat ya. Nah, cuman masalahnya dua dosa ini dianggap remeh sekarang. Muslim ninggalin sholat biasa, murtad biasa. Alasannya apa? Alasannya faman kana falyu'min wa man kana falyakfur, faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Beragama itu kan tersuka dia. Kalau dia mau murtad suka-suka dia lah. Yang penting kan nggak mengganggu orang lain. Nah, muskilah. Murtad itu bukan dosa biasa, itu kriminal. Beda sama orang kafir asli yang nggak masuk Islam. Itu kita dakwahi, kalau dia menerima dakwah kita alhamdulillah, kalau enggak ya urusan dia sama Allah nanti di akhirat. Dan ini masalahnya ada orang sudah masuk Islam keluar dari Islam. Nah, ini perkara berat ini. Bukan perkara remeh. Ya, sekarang orang murtad malah diviralin. Wathani az-zani muhsan, pezina muhsan. Siapa itu pezina muhsan? Pezina yang sudah balik, berakal, merdeka dan telah melakukan hubungan suami istri dalam akad nikah yang sah. Itu namanya pezina muhsan. Sudah pernah menikah atau dia statusnya masih suami, kemudian zina sama perempuan lain. Maka si suami ini disebut apa? Pezina muhsan. Atau dia sudah pernah menikah, kemudian istrinya meninggal dunia. Duda. Jadi duda dia. Setelah itu dia zina, tetap disebut pezina muhsan. Karena dia sudah pernah melakukan hubungan suami istri dalam akad nikah yang sah. Pezina muhsan apa hukumannya? Dirajam sampai mati. Kalau pezina ghairu muhsan, itu pezina yang belum pernah melakukan hubungan suami istri sebelumnya lalu berzina. Maka dia ghairu muhsan, hukumannya dicambuk 100 kali sebagaimana dalam ayat. Wal mar'atu karrajul. Nah, perempuan juga sama kayak laki-laki, bisa disebut pezina muhsan. Yang ketiga murtad. Nah, tadi kita sebut murtad. Ya. Kullu syakhsin yasihu talaquhu bi ankana mukallafan mukhtaran, yaitu murtad adalah orang yang sah talaknya, yaitu orang yang baligh, berakal, mukhtar. Kalau sudah balik berakal, kemudian dengan sukarela dia murtad keluar dari Islam, maka disebut murtad. Meskipun dia niat gini, ada orang gini misalnya. Ada orang, saya mau niat murtad tahun depan. Misal. Ya. Ada orang niat begitu, mau niat murtad tahun depan. Pertanyaan saya, dia murtad kapan? Tahun depan apa sekarang? Saat itu juga dia murtad. Dan murtad itu bisa dengan 3 cara. Pertama dengan perbuatan, yang kedua dengan perkataan, yang ketiga dengan keyakinan. Nah, orang yang murtad ini diwajibkan untuk dimintai tobat. Beda dengan orang meninggalkan sholat, disunnahkan. Kenapa? Karena orang meninggalkan sholat itu statusnya masih muslim, tapi muslim yang fasik. Muslim yang fasik kalau meninggal masuk surga apa neraka? Ya Pak, muslim fasik meninggal dunia dalam keadaan tidak sholat, dia nanti tempatnya surga apa neraka? Tempat akhirnya surga. Karena dia masih muslim. Cuman nanti apakah nanti dia azab dulu atau tidak, itu urusan Allah nanti. Ya, entah mampir transit dulu ke neraka atau tidak. Nah, cuman nanti dia tetap masuk di akhirnya, ujung-ujungnya masuk surga. Karena dia bertauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, beda sama orang murtad. Kalau meninggal khalidina fiha abada, kekal di neraka selama-lamanya. Maka wajib bagi hakim meminta dia untuk tobat kembali ke Islam.
Fa in taba birruju' ilal Islam turika. Kalau dia sudah taubat kembali ke Islam, walhamdulillah. Udah, berarti diampuni, aman. Wa illa, kalau enggak mau tobat, tetap kekeh dengan keyakinan barunya. Fa hukmuhu hukmul musyrikin. Hukumnya adalah hukum orang musyrik, kafir. Maka boleh dimandikan, boleh dikafani, boleh dimakamkan, dan haram untuk disolatkan. Maka nggak boleh kita mengatakan orang yang kafir, mati kafir, kita katakan apa? Rahimahullah. Mana rahimahullah? Atau almarhum. Orang mati kafir itu dia mati dalam keadaan kafir, dalam kemurkaan Allah. Ya, haram kita doakan. Apalagi kita sholatkan. Taib. Yang keempat, orang yang ghairu muhtaram adalah kafir harbi. Kafir harbi ini orang kafir yang alladzi la sulha lahu ma'ana, yang kita tidak ada perjanjian damai dengan dia. Atau bahasa lainnya, orang kafir yang terang-terangan memusuhi kaum muslimin, terang-terangan menghina syariat Islam, membunuhi kaum muslimin. Ya, itu terang-terangan. Beda dengan kafir zimmi. Kafir zimmi itu orang kafir yang tinggal di negeri kaum muslimin dan dia bayar jizyah, bayar pajak ke kaum muslimin. Itu dilindungi, itu darahnya, tidak boleh dibunuh. Atau kafir mu'ahad. Kafir mu'ahad adalah orang kafir yang tinggal di negeri kafir, tapi negaranya itu punya perjanjian damai dengan negeri kaum muslimin. Nggak boleh kita serang. Dilindungi darahnya. Yang ketiga, kafir namanya kafir mu'amman. Orang kafir yang meminta suaka kepada kita, kepada kaum muslimin. Misalnya ada, kayak misalnya dulu kan Nazi Jerman ya. Nazi Jerman kan menyerang Eropa. Orang-orang Yahudi itu kemana larinya Pak? Orang Yahudi yang diincar sama Nazi itu kemana larinya? Ada yang lari ke Turki, ada yang lari ke Palestina. Nah, mereka itu kafir musta'man atau mu'amman, yang meminta suaka pelindungan, dijaga, tidak boleh dibunuh. Muhtaram. Nah, ini kafir harbi yang benar-benar menyatakan perang sama orang Islam, bahkan menghina syariat Islam. Nah, orang kayak gini kalau ketemu, kamu ada air untuk wudhu, ada orang kafir harbi kehausan, udah mau mati, udah wudhu aja, biarin dia mati. Nah, kafir harbi. Yang kelima, al-kalbul akur, ukur, yaitu anjing galak. Ya, anjing galak itu kayak di mana? Kayak di mana anjing galak? Ya pokoknya anjing itu suka nyerang. Ada anjing itu, ada anjing galak, ada anjing gak galak. Nah, kalau anjing galak ini yang suka nyerang, atau gigit aja menyerang kita. Nah, kalbul akur ini kalau ketemu kita lagi kehausan dan kita ada air, gak usah kita kasih air ke dia, biarkan dia mati, karena dia anjing yang suka melukai orang. Kalbul akur namanya. Tapi kalau anjing jinak, bukan anjing yang galak, maka dia muhtaram. Muhtaram artinya kalau kita ada air wudu, dia kehausan, kita kasih dia air. Sebagaimana di hadis apa? Hadis perempuan yang memberikan air kepada anjing yang kehausan. Itu anjingnya bukan anjing kalbul akur, bukan. Itu anjing jinak itu, bukan anjing yang suka menyerang. Tapi kita bicara anjing yang suka menyerang, menggigit, melukai orang. Ya, maka haram untuk dibunuh. Ya, haram untuk dibunuh. Yang keenam adalah khinzir, babi. Sebagian dalam mazhab Syafi'i itu pendapat yang resmi disunnahkan untuk membunuh babi. Bahkan sebagian Syafi'iyah mengatakan wajib untuk membunuh babi. Maka kalau kita ada air wudu, ada babi sedang kehausan atau apa, ya, gimana cara tahunya babi kehausan itu? Gak tahu gitu. Ya pokoknya kalau ada babi kita ada air ya, pakai untuk wudu, gak usah pedulin dia, biarin dia mati. Itu dia 6 makhluk yang dikatakan tidak muhtaram. Ya, tadi tarikus shalah, meninggalkan salat, pezina muhsan,
kemudian murtad, yang keempat adalah kafir harbi, yang kelima al-kalbul uqur, anjing yang suka menyerang atau anjing galak, yang keenam babi. Ini semua tidak muhtaram, alias boleh untuk dibunuh. Yang masuk kita ke bab berikutnya, pembahasan berikutnya adalah syarat-syarat tayamum. Nah, syarat tayamum ada 10. Wal muradu bi syarti huna ma la budda minhu idz ba'du ma dzakarahu minal arkan. Termasuk di sini adalah rukun. Jadi yang dikatakan syarat di sini adalah termasuk syarat dan juga rukun yang harus dipenuhi dalam tayamum. Apa itu yang 10 itu? Wa mimma lam yadhkuruhu min dzalik, dan di antara yang tidak disebutkan oleh penulis dari 10 itu adalah faqdul ma' hissan au syar'an. Syarat bolehnya tayamum ketika tidak ada air sama sekali. Ya, kalau ada air maka haram tayamum. Atau faqdun syar'i yang sudah kita jelaskan di pertemuan kemarin. Ada air tapi kita butuh untuk minum, atau ada air tapi kita sedang sakit, ada air tapi kita butuh untuk membersihkan najis, itu namanya faqdun syar'i. Maka saat itu boleh untuk bertayamum. Nah, faqdun syar'i, kehilangan air secara syariat ini tidak boleh dalam keadaan bermaksiat. Misal, ada orang safar. Safarnya itu safar maksiat. Apa itu safar maksiat? Safar tujuannya betul-betul untuk maksiat. Seperti orang safar dari Klaten mau ke Jakarta tujuannya untuk mabok, Pak. Ke bar. Dia tahu ada di sana di Jakarta ada bar yang mewah. Wah, jauh-jauh dari Klaten mau ke sana buat minum khamr. Itu safar maksiat namanya. Nah, orang ini ketika di safar, ketika di perjalanan, tidak boleh dia tayamum. Tidak boleh. Karena tayamum termasuk rukhsah. Dan rukhsah tidak boleh dikaitkan dengan kemaksiatan. Syarat yang pertama adalah an yakuna biturabin. Tayamum itu harus dengan debu. Ya. Apapun jenis debunya, warnanya. Ala ayyi launin kana walau muhrakan baqiya ismuhu au makhlutan binahwi khallin jaffa. Baik dia tanahnya itu warna merah, warna hitam, atau tanah yang terbakar atau debu yang terbakar tapi masih bisa disebut turab, tanah. Atau tanah yang bercampur dengan cuka yang sudah kering. Ketumpahan cuka tanahnya tapi cukanya mengering, maka tanah tersebut bisa untuk dipakai tayamum. Wa in taghayyara ta'muhu, meskipun berubah rasanya, warnanya, baunya dan yang lain. Au ghaira dzalika min kulli ma lahu ghubar, atau jenis tanah yang lain yang penting di sana ada ghubar. Ghubar itu apa? Kalau diginin tuh, wah itu ghubar. Apa bahasanya itu gubar itu apa? Debu ya Pak ya, yang berterbangan. Bukan basah. Kalau basah nggak bisa tayamum pakai itu. Hatta mayudawa bihi, meskipun tanah tadi dipakai untuk berobat. Nah, jadi ternyata ada tanah, jenis tanah yang bisa digunakan untuk berobat. Kata beliau di sini contohnya apa? Tanah Armenia. Nggak tahu juga saya apa itu tanah Armenia itu. Jenisnya namanya tanah Armenia. Berarti tanah dari wilayah Armenia bisa dipakai untuk berobat. Ala kulli hal, jenis apapun tanahnya, selama ada gubar, ada debu, bisa dipakai untuk bertayamum. Yang kedua, wa an yakuna turabu tahiran. Tanahnya harus tanah suci atau debu yang suci. An-natsani min syuruti tayammum kaunut turab al-mutayammim bihi tahiran. Syarat yang kedua dari tayamum adalah tanah atau debu yang digunakan adalah debu yang suci.
Maka tidak boleh menggunakan debu atau tanah bekas kuburan yang digali. Makbarah tumbas. Tahu tumbas? Beli. Itu tumbas. Tumbas itu yang digali. Ya sudah pernah saya jelaskan ya. Kuburan dipakai udah puluhan tahun, itu mayatnya kan sudah hancur. Ada jenazah baru. Kuburan yang lama tadi digali ulang untuk memasukkan jenazah yang baru. Nah, kuburan yang habis digali tadi itu namanya kuburan yang ditumbas, yang sudah digali ulang dan tanahnya itu najis karena sudah bercampur dengan jasad manusia yang sudah hancur tadi. Najis. Tanah yang najis tidak boleh dipakai untuk bertayamum. Atau tanah najis, contoh apa lagi contohnya tanah yang najis? Tanah yang terkena kencing. Ya. Seperti contohnya apa dalam hadis Nabi itu? Orang Badui kencing kan di pinggir. Kan dulu Masjid Nabawi lantainya apa? Tanah. Nah, kencing. Nah, kalau seandainya itu kencingnya kering terus dipakai buat tayamum di situ, boleh enggak? Enggak boleh. Tanah yang sudah bernajis tidak boleh dipakai untuk tayamum. Sama kayak air sedikit kena darah setetes, jadi airnya air mutanajis, tidak boleh dipakai untuk bertayamum. Lah, syarat yang ketiga adalah tanahnya itu bukan tanah mustakmal. Nah, jadi tidak hanya air yang mustakmal, ternyata ada tanah mustakmal. Apa contohnya tanah mustakmal? Tanah yang dipakai yang masih menempel di anggota badan. Nah, saya tayamum nih, ini tanah misalnya. Satu kali saya giniin. Nah. Lagi. Nah, tanah yang masih ada di wajah saya diambil sama Anwar. Tat. Minta tanah tat. Tak kata Anwar. Nggak boleh, nggak sah. Kenapa? Tanah yang sudah menempel di wajah saya habis tayamum, tanahnya mustakmal, tohir tapi tidak mensucikan. Atau yang kedua, tanah yang sudah jatuh dari tangan, dari anggota badan. Nah, netes lagi, jatuh. Itu namanya tanah mustakmal. Sedangkan tanah yang tadi di sini yang saya ambil itu tetap tohur, tidak mustakmal. Yang di sini masih tohur. Jadi meskipun tanahnya cuma sedikit tanahnya cuma segini. Ah, ini tisu isinya tanah. Saya isi tanah. Ah, saya pakai. Ah, gantian bapak, adik-adik. Ah, tayamum di sini semua. Ini suci. Tidak mustakmal. Yang mustakmal itu yang di wajah, yang di tangan, di anggota badan, dan yang jatuh dari anggota badan. Yang ketiga, tanah mustakmal adalah tanah yang habis dipakai untuk membersihkan najis mughalladhah. Apa itu najis mughalladhah? Ya apa? Dari apa contohnya? Iya, dari anjing dan babi. Itu najis mughalladhah. Tidak hanya liurnya, bulu anjing rontok kena kasur kita kena najis mughalladhah. Kalau bulu anjingnya basah. Nah, ada najis ini misalnya gelas terkena jilatan anjing. Nah, jangan sampai ya, repot kalau sampai. Nah, saya mencucinya gimana caranya? Ambil tanah, campur air, dikocok begitu, terus siram sekali. Kemudian baru air yang berikutnya 3, 4, 5, 6, 7. Suci sudah. Nah, tanah yang dipakai tadi kita keringin. Kurang kerjaan banget. Kita keringin. Nah, tanah yang tadi kering itu boleh nggak pakai tayamum? Nah, sudah jadi tanah yang mustakmal atau debu yang mustakmal. Sudah dipakai untuk membersihkan najis mughalladhah. Tapi ya kurang kerjaan banget nih nunggu dikeringin lagi kayak apa. Mencari tanah yang lain banyak. Baik, wallahu taala wa a'lam. Ada yang mau ditanyakan? Nggih, Pak. Kalau seseorang meninggal belum akil balik kan belum kena bukan syariat. Tapi yang bersangkutan ini masuk tadi 6 kelompok
ghairu muhtaram. Selama dia hidup banyak melakukan penyimpangan atau karena keluarganya kan kafir gitu kan. Tapi dia meninggal sebelum akil balik, itu hukumnya gimana? Orang yang belum akil balik, dia tidak disebut mukallaf. Tidak mukallaf berarti dia tidak terkena beban syariat. Dan kalau dia melakukan dosa, dosanya tidak ditimpakan ke dia, ke orang tuanya. Kalau dia meninggal dunia dalam keadaan belum akil balik, meskipun telah pernah melakukan nyuri, nyolong misalnya, ya. Ya, anak kecil kafir karena ikut agama bapak ibunya. Maka kalau dia meninggal dunia, ya, maka nanti di akhirat, kalau nggak salah hadisnya itu diuji sama Allah nanti. Ada pertanyaan, kasih pertanyaan sama Allah. Kalau dia lulus, maka masuk surga. Kalau nggak, bisa diazab duluan. Tapi ada yang mengatakan kalau dia meninggal dalam belum akil balik, belum mukallaf, tapi karena bapak ibunya non muslim, maka dia otomatis kan ngikut bapak ibunya, toh. Nah, maka kalau dia meninggal sebelum keadaan akil balik, dia nanti urusannya kembali sama Allah nanti. Apakah Allah akan maafkan atau tidak? Ya, karena dia belum balik, sama sekali belum, dan dia belum wajib sholat bagi dia, belum wajib sholat. Maka dia muhtaram atau enggak muhtaram, Pak? Dia muhtaram atau tidak muhtaram? Yang tadi muhtaram karena dia belum balik. Belum balik. Ya, yang beda dulu. Orang tuanya kafir apa dulu? Kafir harbi apa kafir dhimmi? Kalau orang tuanya awalnya muslim dan murtad, berarti orang tuanya termasuk orang yang murtad, tidak muhtaram. Tapi kalau orang tuanya memang sejak awal non muslim, tapi non muslim yang tinggal di negeri Islam, bayar pajak, bayar jizyah, maka dia adalah kafir dhimmi, dia muhtaram. Yang enggak muhtaram kafir harbi, yang jelas-jelas memerangi kaum muslimin, ya kayak di Perdana Menteri Israel lah, yang jelas-jelas membunuhi kaum muslimin, itu tidak muhtaram. Atau yang kemarin bakar Quran itu siapa? Nah, siapa itu? Dia membakar, itu kafir harbi itu. Memusuhi, jelas-jelas dia membakar Quran di depan kaum muslimin. Tidak muhtaram. Tapi tetangga kita non muslim tinggal di negeri Indonesia baik-baik, bayar pajak, itu muhtaram, jangan dibunuh. Nah, repot ini. Itu muhtaram. Ya, muhtaram. Ada lagi? Adik-adik paham enggak? Oke. Naam, wallahu a'lam bissawab. Semoga apa yang kita baca bermanfaat insyaallah dan menambah keimanan dan ilmu kita juga insyaallah taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.